Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Mari kita sama-sama bersyukur atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat ini hari Selasa 10 November, bangsa Indonesia seluruhnya memperingati Hari Pahlawan Nasional, yang mana dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di negara yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kita hari ini bersama-sama hadir di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Nadal Watan, juga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan apel bendera. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Abdalul Makhluqat, Sayyidul Anam, Khairul Anam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, wa khataman nabiyyin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seribu 442 yang silam. Beliau telah berjuang untuk mengajak umat manusia agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan. Para dewan asatidz, santriwan-santriwati, ustazah, keluarga besar Pondok Pesantren, hari ini kita bersama-sama untuk mengikuti apel bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, asbab Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang telah memberikan anugerah kepada salah satu putra terbaik Nusa Tenggara Barat, lebih khusus Lombok,
yang diberikan gelar pahlawan nasional, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dan beberapa orang pada saat itu, kalau tidak salah 4 orang, ada seorang perempuan yang diberikan juga anugerah pahlawan nasional, karena beliau tersebut adalah orang-orang yang patut diberikan sebagai indera mata kita selaku bangsa Indonesia, atau kenang-kenangan dari masyarakat Indonesia, terkhusus Bapak Presiden memberikan gelar tersebut atau anugerah pahlawan nasional tersebut adalah sangat wajar. Lebih-lebih guru kita yang kita cintai, kita ikut berbangga, senang dan bahagia, karena memang dari sejak dahulu pemimpin kita mengusulkan agar beliau diresmikan menjadi pahlawan Indonesia oleh Bapak Presiden. Tapi presiden yang dahulu mungkin apa dan apa sehingga tidak dikabulkan. Walaupun memang tidak diberikan anugerah oleh manusia, oleh presiden, Allah sudah memberikan anugerah terbaik, yakni Sultanul Aulia wa Sultanul Ulama Qutbul Aqtab. Itu yang memberikan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, pangkat yang sangat tinggi yang akan mendapatkan hak nanti di hari kemudian untuk memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Mudah-mudahan kita termasuk murid-murid yang akan mendapatkan syafaat dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang sudah diresmikan menjadi pahlawan nasional. Oleh karena itu, kami atas nama pengurus wilayah warga Nahdlatul mewakili daripada rekan-rekan pondok pesantren masyarakat Sulawesi Barat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang telah memberikan anugerah pahlawan nasional kepada guru kami yang kami muliakan dan kami banggakan. Dan insya Allah mudah-mudahan ini jalannya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo diberikan surga bigir hisab. Amin ya rabbal alamin. Karena barang siapa mempopulerkan, mengangkat nama-nama orang-orang yang mulia, lebih-lebih yang sudah pangkat ulama, pangkat aulia, maka tatanazzalur rahmah. Ketika kita sebut beliau-beliau itu, maka turunlah para malaikat dari langit di atas dunia ini untuk memintakan kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena asbab kita selalu ingat menyebut orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bahagianya orang-orang yang telah mengangkat nama baik makhluk yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu kapasitas selaku presiden atau masyarakat biasa, maka otomatis setiap tahun ya dirayakan, diperingati pahlawan nasional oleh jutaan manusia. Maka lewat itulah
mereka akan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pahlawan-pahlawan yang lain selain dari beliau. Walaupun sudah kami sampaikan mereka ini yang 4 orang, beliau 4 orang ini tidak meninggal pada masa lalu ketika memang bertempur dengan pahlawan, dengan penjajah, tetapi Allah berkehendak lain agar Indonesia ini lebih maju, lebih terarah, lebih hebat, sehingga waktunya untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak para pahlawan kita yang gugur langsung ketika berhadapan dengan para penjajah. Namun semuanya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis surganya sudah menanti. Tetapi bagi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dikenang jasanya sampai kiamat tiba. Selama Indonesia masih ada, setiap tahun akan dirayakan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Maka setiap tahun itulah orang-orang yang gugur dalam perang, dalam memerdekakan bangsa Indonesia, maka mereka selalu disebut dan dikenal oleh masyarakat Indonesia atau oleh rakyat Indonesia. Para dewan asatidz, wal ustazah, santriwan santriwati, pada hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lagi sekali atas kehadiran kita semua di tempat ini, anak-anakku sekalian juga yang ikut andil dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional ini. Mudah-mudahan kita menjiwai beliau-beliau ini, terutama karena bertepatan dengan guru kita, maka alangkah indahnya bila kita mampu mengikuti jejak-jejak perjuangan beliau. Karena kita tahu, karena kita sebagai murid, walaupun sebelumnya kita tidak melihat langsung, tapi mendapat cerita-cerita, sejarah-sejarah bagaimana Syekh Zainuddin memulai menapak tilas perjuangan agama dan mempertahankan negara Republik Indonesia lewat Pondok Pesantren Al-Mujahidin. Maka beliau disitulah membuat gerakan-gerakan, kelompok-kelompok. Tujuannya adalah untuk membasmi para penjajah dari negara yang kita cintai. Tujuannya seperti itu. Namun Syekh Zainuddin, diplomasinya, kecerdasannya, strateginya beda dengan pahlawan-pahlawan yang lain. Sehingga beliau walaupun berhadapan dengan Belanda, berhadapan dengan para penjajah pada masa itu, dengan santri-santri beliau, dengan saudara-saudara beliau termasuk Tuan Guru Haji Faisal yang gugur pada masa itu, inilah kehebatan, kecerdasan, ketangkasan, dan keahlian beliau dalam menyusun strategi, baik boleh dikatakan peperangan atau yang lain, sehingga beliau hidup lama di atas muka bumi ini, termasuk di negara Republik Indonesia. Allahu Akbar. Nah, inilah yang patut kita tiru. Walaupun memang banyak pada masa itu para pahlawan, baik yang tingkatannya kiai, ulama, banyak yang gugur. Nah, inilah juga salah satu kehebatan
yang dimiliki oleh Syekh Zainuddin. Sering orang-orang penjajah itu datang berhadapan dengan Syekh Zainuddin. Cuman ketika mendapat berbicara langsung, karena disitulah keahlian Syekh Zainuddin diplomasi. Kenapa ini Anda mengadakan ini? Kenapa ini bikin madrasah? Kenapa ada murid-murid? Ada ini kali kamu adalah penentang. Nah disitulah keahlian diplomasi beliau, sehingga beliau itu ya mampu mengalahkan diplomasi mereka, sehingga madrasah kita tidak ditutup dan madrasah berjalan terus, murid-murid juga belajar seperti biasa. Karena pada masa itu ya, banyak yang sudah gulung tikar para madrasah-madrasah di Indonesia, termasuk banyak yang gugur, para kiai-kiai yang ditembak langsung, yang dibabat langsung oleh para penjajah. Nah inilah yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup lama, bahkan kami dapat diberikan ilmu langsung oleh beliau. Dan Nahdlatul Wathon jaya insya Allah selama-lamanya. Itulah sebabnya beliau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nahdlatul Wathon jaya selama-lamanya. Seandainya Syekh Zainuddin atau Bapak Maulana Syekh ikut gugur bersama saudara kandung beliau, mungkin Nahdlatul Wathon taqabbalallah pada masa itu dan tidak akan ada. Tapi itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan doa-doa guru beliau, wabil khusus Syekh Hasan Mahsad, yang selalu mendoakan Nahdlatul Wathon jaya untuk selama-lamanya. Maka doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang dipanjatkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh bersama murid-murid, alhamdulillah Nahdlatul Wathon mendapatkan tempat yang tinggi di negara Republik Indonesia dan tercatat menjadi organisasi yang resmi mendapatkan payung hukum undang-undang negara Republik Indonesia, sehingga di mana-mana kita berada boleh dan berhak kita menancapkan bendera Nahdlatul Wathon, sekaligus mendirikan madrasah-madrasah di negara yang kita cintai ini. Dan insya Allah akan ditancapkan juga, akan berkibar bendera Nahdlatul Wathon di luar daripada negara Republik Indonesia yang kita cintai, insya Allah. Dengan catatan kita sebagai murid terus berjuang li'i'la'i kalimatin wa izzil Islam melalui organisasi Nahdlatul Wathon. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita termasuk murid-murid atau rakyat Indonesia yang mampu mengikuti jejak langkah perjuangan para pahlawan nasional kita atau pendahulu kita, agar kita termasuk atau tidak termasuk dalam kategori hadis yang menyatakan wa may yusabih abahu famasala. Barang siapa yang tidak mengikuti jejak langkah pendahulunya, tidak mengikuti jejak langkah guru-gurunya, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.